Selamat datang kembali. Anda pernah nggak sih ngerasa, aduh, deg-degan gitu mau mulai obrolan penting? Apalagi kalau udah nyangkut soal, siapa diri kita ya, soal identitas. Takut salah ngomong, takut bikin orang lain tersinggung, atau malah kita yang jadi sakit hati. Nah, hari ini kita mau coba cari cara nih, biar obrolan sulit kayak gitu jadi sedikit lebih gampang lah. Betul. Kita kali ini mau coba bongkar panduan praktis bagian keempat dari bukunya Charles Duhigg, Super Communicators. Fokusnya ya itu tadi, gimana sih caranya bikin percakapan yang rawan gesekan ini jadi lebih bisa dikelola gitu. Jadi ya misi kita sekarang ini, gali strategi-strategi kunci dari situ supaya Anda juga bisa lebih pede ya, dan lebih efektif kalau pas harus ngobrolin hal-hal krusial semacam ini. Oke, wah menarik banget. Jadi pertanyaan gedenya nih, gimana caranya kita bisa ciptain suasana yang terasa aman gitu buat ngomongin hal-hal yang bikin gak nyaman ini? Terutama yang soal identitas tadi itu. Apa kata Duhik ya? Nah, ini nih, kuncinya sebetulnya bukan buat ngilangin rasa nggak nyaman, tapi lebih ke belajar ngelolanya. Panduan Duhik ini dan juga beberapa riset lain ya, kayak eksperimen soal percakapan ras gitu, itu nekenin banget pentingnya persiapan. Jadi sebelum mulai, coba deh tanya dulu ke diri sendiri. Sebenarnya apa sih harapan saya dari obrolan ini? Terus kira-kira apa ya ranjaunya gitu? Potensi masalahnya di mana? Dan kalau amit-amit meledak, nah gimana saya mau nanggepinnya? Persiapan mental kayak gini penting banget loh. Persiapan di awal ya? Masuk akal sih. Terus, sumber kita juga bilang penting banget ya buat bikin aturan main, tapi bareng-bareng gitu sebelum mulai. Ini kayak bikin pagar pengaman kali ya. Misalnya nih, kita sepakat, oke, kita nggak akan saling nyalahin, atau, bikin malu satu sama lain. Kalau mau tanya, ya niatnya baik buat ngerti. Tapi ya tetap harus peka juga, jangan sampai nanya yang terlalu pribadi atau gimana gitu kan. Yang penting, semua sadar tujuannya tuh saling memahami, bukan siapa yang paling benar atau menang debat. Kayaknya ini mirip ya sama yang dicoba di tempat kayak Netflix waktu itu, pas mereka ada diskusi internal soal isu sensitif. Betul. Dan salah satu jebakan psikologis paling gede nih yang diangkat di panduan ini, itu namanya ancaman identitas atau identity threat. Ini tuh kayak alarm bawah sadar gitu yang bunyi kenceng pas kita merasa dilabelin negatif atau ngerasa dikeluarin dari kelompok yang kita anggap penting buat kita. Ada studi dari Slepian dan Jacobi Sengor itu nunjukin betapa cepetnya ini bekerja. Begitu orang ngerasa identitasnya diserang, wah refleksnya langsung bertahan. Dan pintu buat saling ngerti itu ya langsung ketutup rapat aja gitu. Wah, iya, itu ngejelasin banget ya. Kenapa kadang obrolan bisa langsung ceglek, buntu gitu aja. Rasanya kayak ada tembok langsung naik gitu kan. Nah, kalau kita udah tahu nih ada alarm ini, terus gimana caranya buat ngeredainnya pas lagi ngobrol? Apa tips dari Duhik? Panduannya itu nyaranin kita buat ngingetin semua orang yang terlibat ya termasuk diri kita sendiri juga. Kalau kita semua ini punya banyak identitas, kita tuh kompleks nggak cuman satu label aja kan. Coba deh tanya soal latar belakang lawan bicara, komunitasnya apa aja, peran-peran dia yang beda-beda tuh apa. Terus jangan lupa juga kita bagiin juga sisi-sisi identitas kita. Ini bisa bantu banget buat matahin stereotip. Kayak yang kelihatan di studi soal anggapan perempuan gak jago matematika itu loh. Atau teknik yang dipakai Dr. Rosenblum pas ngobrol sama pasien, biar lebih nyambung. Intinya, lihat manusia seutuhnya gitu. Melihat manusia seutuhnya, ya, bukan cuma labelnya aja. Oke, terus ada lagi nggak? Ada lagi, penting juga buat nyiptain nuansa kesetaraan. Hindari deh pamer-pamer jabatan atau keahlian. Coba fokus ke topik di mana semua orang bisa berbagi dari pengalamannya masing-masing. Kan kalau soal pengalaman pribadi, kita semua ahlinya, ya Kak? Terus, akui apa yang dibagiin orang lain. Cari titik temu yang tulus, tapi ya jangan maksa juga kalau emang nggak nyambung. Kadang sekedar nunjukin kalau kita tuh dengerin, itu udah cukup banget loh. Panduan ini bahkan nyebutin teknik bagus namanya looping for understanding, mengulang untuk memahami. Jadi kita coba rangkum apa yang barusan lawan bicara bilang pakai kata-kata kita sendiri, terus tanya, bener nggak sih saya nangkapnya gini? Ini cara ampuh buat mastiin kita beneran dengerin, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Mirip prinsip di studi soal supporter bola itu, nunjukin kita di tim yang sama lewat mendengarkan. Mengulang untuk memahami. Oke, itu teknik praktis banget ya. Jadi, selain apa yang kita omongin sama gimana kita dengerin,
Sumber ini juga ngingetin ya, kalau di mana kita ngobrol, itu juga ngaruh suasananya gitu. Tepat sekali. Riset soal manajemen konflik juga nunjukin ini kok. Ngobrol rame-rame di grup itu pasti rasanya beda sama ngobrol berdua aja. Kadang mindahin lokasi obrolan aja, misalnya dari ruang rapat yang kaku ke kedai kopi yang lebih santai, itu bisa ngubah suasana dan apa yang tadinya nggak berani diomongin jadi lebih mungkin diungkapin. Jadi ya, konteks sama lingkungan fisik itu nggak bisa diremehin. Oke, jadi kalau dirangkum dari panduan Duhigg ini, intinya bukan soal cari formula aja ya sebenarnya, tapi lebih kayak kita punya toolkit gitu, seperangkat alat buat hadapi obrolan sulit. Ada siapin diri, terus bikin aturan main bareng, sadari dan akui ragam identitas, ciptain rasa setara, tunjukin kita mendengar dan berusaha memahami, plus perhatian juga suasana dan tempat ngobrolnya, gitu ya. Persis, persis. Obrolan kayak gini memang nggak gampang ya. Seringkali perlu dicoba lagi, diulang lagi. Tapi kalau kita ngindar terus, seperti yang diingatkan sumber kita juga, ya kita malah nutup pintu buat koneksi dan pemahaman. Padahal kan banyak studi, termasuk studi jangka panjang Harvard yang terkenal itu soal perkembangan orang dewasa, udah nunjukin kalau dua hal itu, koneksi sama pemahaman, itu penting banget buat kebahagiaan sama kesehatan kita loh dalam jangka panjang. Nah, ini sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh ingat-ingat lagi, obrolan sulit apa sih yang terakhir kali Anda hindari? Kira-kira ancaman identitas spesifik apa mungkin punya Anda atau punya lawan bicara Anda yang bikin obrolan itu rasanya kok beresiko banget ya buat dimulai? Coba dipikirin lagi ya.